Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Rahmi. Nomor induk mahasiswa 12209193066. Saya dari kelas Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 5A Universitas Islam Negeri Syahid Ali Rahmatullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk kegiatan perdagangan ekonomi. Sebelumnya, apakah kalian sudah paham dengan arti perdagangan? Perdagangan dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen. Perdagangan diyakini sebagai usaha yang menjanjikan dan menghasilkan banyak keuntungan. Menurut Mawardi Junaid tahun 2002, perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang mengaitkan antara para produsen dengan konsumen. Sebagai kegiatan distribusi, perdagangan menjamin peredaran, penyebaran, dan penyediaan barang melalui mekanisme pasar. Ciri-ciri perdagangan ada 5. Ciri-ciri perdagangan secara umum yakni adanya alat pembayaran berupa uang, adanya penjual atau pembeli, terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, memperoleh laba atau keuntungan dari barang yang dijual, dan yang terakhir, terjadinya proses produksi serta distribusi barang sebelum jatuh ke tangan konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam bentuk kegiatan perdagangan ekonomi. Perdagangan ekonomi dibagi menjadi 2. Yang pertama, perdagangan antar pulau atau daerah. Yang kedua, perdagangan antar negara. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu arti dari perdagangan antar daerah atau antar pulau? Perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah dengan daerah satu dengan daerah lainnya, atau pulau satu dengan pulau lainnya dalam satu batas wilayah negara atau dasar kesepakatan bersama. Seperti contoh, perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah seseorang yang tinggal di Pulau Kalimantan ingin membeli batik dari Pulau Jawa, maka seseorang itu akan memesan langsung dari Pulau Jawa dan akan dikirim ke Pulau Kalimantan. Nah, seperti itulah contoh perdagangan antar pulau atau antar daerah. Terus, tujuan perdagangan antar pulau dan antar daerah adalah yang pertama, memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jumlah dan biaya produksi. Untuk yang kedua, tujuannya memperluas jaringan pasar. Perdagangan sampai keluar daerah atau keluar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Sebagai contoh, produk makanan ringan dari daerah X dijual ke daerah Y. Maka, peminat produk makanan ringan bukan hanya penduduk daerah X saja, tapi juga penduduk daerah Y. Lama-kelamaan, produk makanan ringan ini semakin terkenal ke banyak orang. Sehingga peminat produk makanan ringan ini bukan hanya di daerah Y atau X saja, melainkan di daerah-daerah lainnya. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Faktor pendorongnya yaitu yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam, seperti daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, dengan tanah yang subur, lebih memungkinkan produksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya ke daerah dibandingkan misalnya di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk yang kedua, perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contohnya, daerah penghasil buah apel. Harga buah apel lebih murah dari daerah lainnya yang sedikit memiliki pohon penghasil buah apel. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Selanjutnya, manfaat perdagangan antar daerah atau antar pulau. Manfaatnya yaitu menyediakan alternatif alat lintas kebutuhan baik konsumen. Manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain menyediakan alternatif alat
pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produksi antar daerah akan menyebabkan barang hasil produksinya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di daerah tinggal. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang semakin luas dan menyebabkan permintaan atau pemasaran terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa pengiriman, memperluas transportasi, dan sebagainya. Selanjutnya, bentuk kegiatan perdagangan ekonomi antar negara. Apakah kalian sudah tahu perdagangan antar negara? Perdagangan antar negara sering disebut sebagai perdagangan internasional, merupakan perdagangan atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lainnya atas kesepakatan bersama. Masyarakat yang dimaksud adalah dapat berupa individu, kelompok lembaga, kelompok pemerintah, atau suatu kelompok negara dengan negara lain. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Yang kelima, menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangan pasar. Ada beberapa aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama, kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor adalah kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seorang atau badan. Pelaku ekspor ini biasanya disebut eksportir. Selanjutnya, kegiatan yang kedua adalah impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, menginginkan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara atau devisa negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi atau sumber daya alam. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, ingin membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari luar negeri. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu pun negara di dunia ini dapat hidup sendirian. Selanjutnya, manfaat perdagangan antar negara. Manfaatnya yaitu 1. Memperoleh keuntungan. Manfaat dari perdagangan adalah memperoleh keuntungan dan adanya spesialis, yaitu produk unggul yang khas di tiap-tiap negara. Produsen dapat menghasilkan produk dengan efisien. Perdagangan antar negara menyebabkan produsen bersemangat memaksimalkan produktivitas mereka tanpa khawatir kelebihan produknya tidak akan terjual, sebab mereka dapat menjualnya ke luar negeri. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Setiap negara memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain, sehingga hasil produksi di setiap negara pun berbeda. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, antara lain keadaan geografis, iklim, penguasaan teknologi. Dengan adanya perdagangan antar negara, tiap negara dapat menukarkan hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara.
Jalinan persahabatan antar negara menjadi hal yang sangat penting di era globalisasi. Adanya perdagangan antar negara akan lebih memudahkan terjalinnya persahabatan. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang lain juga, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. Yang keempat, transfer teknologi modern. Untuk menggunakan barang-barang impor, teknologi tinggi dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Maka pada umumnya, importir memberikan pelatihan penggunaan teknologi tertentu. Hal ini akan mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Terus, apa saja sih perbedaan antara kegiatan perdagangan antar pulau dan perdagangan antar negara? Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Sedangkan dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau antar pulau dalam lingkup suatu negara. Jika tidak ada perdagangan antar negara, maka orang Indonesia tidak bisa memiliki mobil, orang Amerika belum dapat makan pisang, seluruh dunia tidak dapat menikmati film Hollywood, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Perbedaan yang ketiga adalah penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran uang ini. Untuk mendukung perkembangan perdagangan di Indonesia, perlu dikembangkan sektor yang berpotensi untuk mendukung perdagangan, yaitu ekonomi maritim dan agrikultur. Sekian penjelasan tentang macam-macam bentuk kegiatan perdagangan ekonomi. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Selamat berjumpa kembali di video-video selanjutnya.